berjumpa kembali dalam Daily Wisdom hari ini. Tema yang akan saya ketengahkan adalah penjara. Nah, saudara-saudara, ada seorang nenek yang menurut saya aneh. Kenapa aneh? Karena pada hari ulang tahunnya yang ke-100, dia minta kado berupa dia dibawa ke dalam penjara. Nah, itu benar terjadi. Pagi-pagi, 2 orang polisi datang ke Panti Preda dan kemudian memborgol nenek ini, diberi pakaian narapidana, dinaikkan mobil patroli polisi dengan sirene yang meraung-raung menuju penjara. Nah, setelah sampai di penjara, nenek ini kemudian masuk, keliling, dan keluar lagi. Dan polisi mengembalikan ke Panti Preda tempat nenek itu tinggal. Apa komentar nenek itu ketika ditanya bagaimana dengan kepergian nenek ke penjara? Jawabnya adalah, saya sudah merasakan di penjara. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apa yang sebenarnya dilakukan nenek itu? Bisa jadi kemungkinan pertama sensasi. Dia ingin namanya terkenal, masuk surat kabar. Lalu yang kedua adalah bahwa nenek ini benar-benar kepengen merasakan bagaimana rasanya orang di penjara itu. Kalau kita mendengar kata penjara, kita akan membayangkan tempat yang terkurung, tempat yang susah, tempat di mana banyak orang jahat di sana. Tapi jangan buru-buru kita berkata demikian, saudara. Penjara itu sekaligus adalah tempat rehabilitasi. Orang yang mungkin berbuat jahat, kembalinya dia ke rumah setelah keluar, dia akan jadi orang baik. Saudara sadar atau tidak bahwa selama ini berbulan-bulan kita semua ada di penjara. Tidak bisa keluar dari rumah, stay at home, work from home, jaga jarak, harus ini dan itu dan sebagainya. Apalagi orang-orang usia lanjut, dilarang pergi kemana-mana, anaknya membatasinya sedemikian rupa, tidak boleh kemana-mana. Nah, banyak yang kemudian stres. Saudara-saudara, kalau kita mendengar kata penjara, kita membayangkan bahwa orang-orang yang sekeluarnya dari sana pasti akan diberi label negatif. Di dalam kitab suci juga ada kisah itu, Sakeus, tapi bukan di penjara. Sakeus itu adalah kepala pemungut cukai. Nah, apa yang dia lakukan? Kepala pemungut cukai. Dia adalah tukang pajak yang menarik pajak lebih daripada semestinya. Dan kelebihan itu adalah masuk pada dirinya. Dengan kata lain, dia korupsi. Nah, dia dibenci oleh orang-orang Yahudi karena dia selain menekan banyak orang, dia juga menjadi antek-antek pemerintah Romawi. Hatinya selalu gelisah. Dia seperti orang dalam penjara. Banyak orang yang tidak mau mendekat ke dia. Akhirnya dia sadar, lalu ketika Yesus datang ke Yeriko, ya, dia berusaha untuk menemui Yesus. Karena badannya pendek, dia naik ke pohon. Dan dia melihat Yesus. Saudara-saudara, apa yang dilakukan Yesus ketika melihat Sakeus? Saya bacakan dari Lukas 19 ayat 5. Firman Tuhan mengatakan, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Kalau orang benar-benar menaruh hati dan ingin mendalami seseorang, dia tidak hanya sekedar menyebut dengan E atau O, tapi dia akan menyebut nama. Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku mau menumpang di rumahmu. Sakeus mendapat perhatian khusus dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tahu pergumulan Sakeus yang bagaikan orang penjara.
yang tidak bisa bebas kemana-mana. Dia dicibir orang, didengki orang, dimusuhi orang, dan sebagainya. Saudara, saya akan membawa saudara untuk mengerti bagaimana kita ini bisa bebas dari penjara hidup kita. Apa yang saya maksud dengan penjara hidup kita? Yang saya maksud adalah bahwa kita, sadar atau tidak, kita ini sedang menyimpan sesuatu yang sebenarnya tidak enak, tetapi kita simpan terus. Kita ini mungkin adalah orang yang dulu pernah melakukan kesalahan, namun belum pernah diselesaikan. Kita masih menunggak masalah itu untuk selesai. Kita mungkin pernah melakukan dosa yang besar kepada Tuhan, tapi sampai hari ini saudara merasa, ya itu nanti urusan kalau saya mati. Gak bisa, saudara. Contohlah Sakeus. Ada 3 langkah yang dilakukan kalau kita mau bebas dari penjara kehidupan kita yang tidak enak. Langkah yang pertama adalah bebaskan diri dari dosa. Bebaskan diri dari dosa. Hari Natal adalah peringatan Tuhan Yesus turun ke dunia. Untuk apa? Kalau dia Allah yang Maha Kuasa, kan sudah enak di sana. Kenapa harus turun ke dunia menjadi manusia? Karena Yesus ingin menolong saudara dan saya supaya kita terbebas dari penjara dosa yang selama ini kita sendiri tidak bisa membebaskannya. Manusia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Sakeus tahu bahwa saya ini telah berhutang kepada banyak orang, dan dia akan berjanji, kalau nanti saya sudah diampuni Tuhan, saya akan wujudkan pengampunan itu dengan saya akan kembalikan kepada orang-orang itu. Berapa banyak yang pernah saya ambil dengan paksa. Saudara, bebaskan diri Anda dari dosa. Menjelang Natal ini, dekatkanlah hidup saudara kepada Tuhan. Yang kedua, rendah hati dan turunkan harga diri saudara. Sakeus karena badannya pendek dia naik pohon. Tapi Yesus mengatakan, Sakeus segeralah turun karena aku akan menumpang di rumahmu. Ya, Sakeus tidak lalu kemudian, oh nanti Tuhan, nanti saja saya ingin melihat Tuhan lebih dekat. Tapi langsung Sakeus turun. Dengan rendah hati dia menyambut Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus berjanji, aku mau menumpang di rumahmu. Sakeus turun. Sakeus menyambut Yesus. Dan itulah gambaran kerendahan hati. Jangan merasa saya masih kuat hari ini, saya masih punya banyak harta hari ini, saya masih bisa menolong diri saya sendiri, saya masih. Ketahuilah bahwa manusia ada batasnya. Sekuat-kuatnya kita, satu hari kita akan tidak berdaya kalau kita sudah masuk ke rumah sakit karena sakit. Rendahkan hati saudara dan turunlah. Jangan kita terus bertengger di atas, merasa diri hebat dan kuat. Dan yang terakhir, Yesus mau masuk ke dalam hidup kita, bukan di luar. Yesus berkata, Sakeus, hari ini, bukan besok, bukan lusa, hari ini aku mau menumpang di rumahmu. Kalau kita lihat gambar Tuhan Yesus mengetuk pintu, nah saya kadang-kadang berpikir, kenapa orang tidak tergerak untuk melihat gambar ini? Hatinya mungkin seperti gambar itu, diketuk-ketuk, tetap tidak dibuka. Ingat saudara, Tuhan Yesus tidak mau mendobrak, tidak mau mendongkel pintu. Dia ketuk dengan pelan. Tapi kalau dengan pelan sudah tidak mungkin lagi. Yesus mengetuknya akan lebih keras. Lebih keras, tidak sadar lagi, keras lagi saudara. Sampai akhirnya kita berkata, Tuhan, saya sudah tidak mampu lagi. Saya butuh Engkau, silakan masuk Tuhan.
silakan engkau berdiam di dalam hidupku. Saudaraku, apakah kita menunggu sampai Tuhan Yesus mengetuk dengan keras, baru saudara bukakan pintu itu? Ingat, kita ada di dalam dunia, kita ada di dalam satu penjara, di mana kita semua adalah orang berdosa yang butuh pertolongan Tuhan. Hari Natal ini sambutlah, bukan hanya dengan kemeriahan, tetapi dengan hati yang terbuka. Tuhan, silakan kau masuk dalam hatiku dan berdiam selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.